Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sejawat di SMK Panca Bakti Rakit, berikut ini saya akan tunjukkan gambaran atau deskripsi bagaimana menggunakan atau seperti apa gambaran kerja sistem untuk dokumentasi pembelajaran yang dipesan oleh pihak sekolah. Oke, yang pertama saya sampaikan dulu bahwa ini adalah aplikasi berbasis web, jadi kita membukanya melalui browser, dan selanjutnya adalah membuka di alamat yang sudah ditentukan. Maksud itu kan, nanti disampaikan secara personal. Baik, nah setelah dibuka alamat tersebut, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan defaultnya di sini si para pengguna harus login. Ya, dalam hal ini saya akan login dengan user ini. Ya, jadi ini formatnya mengikuti nomor induk kepegawaian. Ya, nomor induk, kemudian masukkan passwordnya. Username dan password itu sudah ditentukan, jadi nanti bisa menghubungi administrator sistemnya. Oke. Nah, setelah dimasukkan username dan password, klik login. Yap. Kemudian tampilan untuk guru. Nah, ini ada tampilan, kebetulan tadi username dan loginnya adalah untuk para guru. Nah, tampilannya sederhana sekali seperti ini. Nah, jadi di sini intinya guru hanya membuat atau mencatatkan ada jurnal, ada juga nanti presensi, kehadiran, dan juga bisa mencatatkan apa saja yang diajarkan, dalam arti bahan pembelajarannya apa, kemudian materi evaluasinya seperti apa, tugas mandirinya seperti apa. Oke, nah sebagai contoh untuk membuat jurnal di sini akan tampilnya di sini adalah sesuai dengan kontrak kerjanya, ya, atau kontrak mengajarnya. Jadi kebetulan guru Matresmar ini kontrak mengajarnya misalkan diumpamakan mapelnya adalah GTO, gambar teknik otomotif, di kelas 10 TKR 1, 2, 11 TKR 2, ya, di semua kelas TKR, ya, teknik kendaraan ribut, ya, teknik kendaraan rubes gitu kan. Oke, nah kemudian tinggal dipilih saja. Nah, di sini ada di sini ada jurnal yang sudah pernah dibuat. Oke, sudah pernah dibuat, hanya historiknya aja. Kemudian misalkan saya akan nambahkan jurnal untuk kelas 10 TKR 1. Terus sudah ada. Nah, klik tanda kertas di sini. Oke, terdapat total 1 jurnal, jadi pernah ada dibuat 1 jurnal. Nah, nanti ada kodenya seperti ini. Ini adalah tanggal, kemudian ini adalah kode kontrak mengajar, dan ini adalah urutan jurnalnya. Oke, nah untuk nomor jurnal di sini sudah otomatis dibuat oleh sistem. Ya, jadi ini jurnal tanggal sekian, mapel apa, di kelas mana, ini kodenya sudah dibuat di sini. Kemudian ini urutan pertama. Oke, semester juga sudah dibuat secara otomatis di sini. Jadi semester 1 itu antara Juli sampai Desember, kemudian Januari sampai Juni itu semester 2. Nah, kemudian temanya, topik pembelajarannya apa? Misalkan adalah ini misal saja gambar perspektif. Kemudian ya, materi pembelajaran atau ini diperuntukkan ketika mapelnya itu ada bahan bacaan. Nah, yang dimasukkan di sini adalah URL-nya. Jadi bahan bacaan, evaluasi, dan juga tugas mandiri itu sederhananya
diunggah ke Google Drive. Boleh 1 berkas, boleh 3 berkas terpisah, nggak masalah. Kemudian berkas tersebut di share kepada siapapun yang memiliki link untuk membuka berkas tersebut. Nah, sebagai contoh ini sudah ada, ini pernah saya pakai, saya masukkan URL-nya, tugas mandirinya pun demikian, evaluasinya juga demikian. Jadi pastikan sebelum memulai mengisi sistem ini, persiapkan dulu semua yang dibutuhkan, ya. Temanya apa, materinya apa, berkas materinya di mana, terus tugas mandirinya apa, evaluasinya apa, seperti apa, udah disiapkan semua Google Drive, kemudian baru dicatat. Dimasukkan, klik catat jurnal. Ya, akan balik ke sini. Nah, misalnya udah masuk ke sini. Nah, selanjutnya adalah ketika jurnal sudah dibuat, nah, bisa melakukan presensi. Ya. Kita klik di sini kehadiran siswa. Nah, otomatis di sini sudah muncul siswa yang di kelas tersebut. Ya. Oke, misalkan, nah ini umpama saja masuk semua. Nah, kalaupun ada yang sakit, izin atau bolos, tinggal sesuaikan. Ya, minggat, sadis. Oke, nah misalkan sudah ditentukan siapa yang masuk, siapa enggak, sudah dicatat. Nah, baru klik catat. Nah, kemudian akan masuk ke sini lagi. Nah, terus pada saat pembelajaran mungkin ada hal-hal yang perlu dicatat, ya. Misalkan untuk kasus mata pelajaran gambar teknik ini, kita bisa tambahkan catatan hal-hal yang mungkin di luar formalitas lah, ya. Misalkan catatannya adalah bersambung ke pertemuan berikut. Jadi ternyata materinya belum tuntas, harus bersambung ke di tatap muka selanjutnya. Bisa dicatat di sini, kemudian klik simpan. Ya, kemudian catatannya akan muncul di sini. Ya. Nah, oke. Nah, itu kemudian untuk kembali, ya, ngeklik logo ini, logo sekolah, kemudian di sini sudah tercatat, ya. Ya, hari ini. Ya. Gambar teknik otomotif, temanya adalah gambar perspektif. Oke. Nah, itu penggunaan yang paling sederhana untuk guru. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa, ya. Saya akan tunjukkan bagaimana siswa bisa menggunakan. Nah, untuk siswa prosedurnya juga hampir sama, yang mereka harus login menggunakan nomor induk siswa dan password yang sudah ditentukan, ya. Setelah dimasukkan, klik login. Ya. Siswa akan mendapatkan tampilan seperti ini, ya. Oke, di sini ada identitas siswa, nomor induknya, kemudian nama lengkap, di tahun ajaran yang sedang dilalui, kelasnya, nomor absen atau nomor presensi, kemudian status aktivitasnya. Di sini ada tombol untuk logout. Nah, di sini mereka bisa melihat jurnal-jurnal pembelajaran yang sudah diberikan, ya. Terlepas dia masuk atau tidak, ya. Dia bisa tahu pelajaran apa saja yang diberikan. Jadi ini
Sebenarnya juga bisa dimanfaatkan pada saat PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, masalahnya adalah ketika ada PJJ ini, presensinya itu yang mungkin masih bisa diperdebatkan, ya. Nah, kita bisa lihat, oke, di sini ada gambar perspektif. Jadi jurnal yang tadi barusan dicatat. Nah, mereka di sini bisa lihat bahan bacaannya seperti apa, kemudian tugas mandirinya di mana. Ya, kita coba, nah, buka, kita baru bahan bacaannya. Mereka bisa mendownload. Ya. Nah, ya, ini sampel saja, ya. Jadi mereka langsung bisa mengarah ke Google Drive untuk mendownload atau untuk mengunduh semua materi pembelajaran, kemudian tugas mandirinya dan juga evaluasinya. Nah, berkaitan dengan tugas mandiri dan juga evaluasi, sistem ini memang belum mengcover atau belum mencakup bagaimana mengumpulkan tugas dan mengumpulkan evaluasinya. Ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, tentu ketika ini diterapkan untuk evaluasi ataupun pengumpulan tugas, bisa memanfaatkan layanan cloud yang memang sudah tersedia untuk publik. Nah, itu untuk para siswa. Jadi sederhana banget, siswa hanya buka kemudian download, ya. Mungkin ini nanti akan dikembangkan lagi untuk bagaimana mengunduh atau mengunggah evaluasi dan juga tugasnya. Oke, siswa bisa logout. Nah, terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk administrator sistem, ya. Di sini tadi sudah saya buka, ya. Untuk administrator sistem ini ada folder atau ada directory tersendiri. Oke, kita lihat dulu halaman depannya seperti apa. Untuk ini adalah halaman depan dari halaman administrator sistem. Jadi depan langsung ditampilkan statistik siswanya, ya, dari masing-masing tingkat, ya, 10, 11, 12, masing-masing jurusan, kelas mana, itu laki-laki berapa, perempuan berapa, itu. Kemudian total jumlah siswa laki-laki, siswa perempuan, siswa kelas 10 laki-laki dan perempuan, siswa untuk kelas 11, kemudian per jurusan, ya, sampai per kelas ada di sini, ya. Statistik antara laki-laki dan perempuan aja sih sebenarnya. Kemudian data-data yang harus diisikan apa aja? Nah, yang pertama adalah data siswa. Dari data pokok ini, dari menu data pokok, administrator bisa memasukkan siswa. Ini masih sederhana sekali, isinya cuman nomor induk peserta didik, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, nama orang tua, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi atau kontak yang bisa dihubungi baik siswa maupun orang tua. Ini masih bisa dikembangkan nanti mengacu ke nominatif siswa, ya. Untuk menambahkan, ya, ada tombol tambah siswa di sini, ya, nanti bisa diisi, kemudian simpan seperti biasa. Cuma di sini tidak langsung diberikan ini kelasnya, kelas berapa, karena kelas itu bisa berubah, ya, dari tahun ke tahun. Kemudian ini nanti bisa disimpan, akan kembali ke halaman depan. Kemudian untuk guru juga sama, hanya dimasukkan nominatif. Di sini bukan hanya guru tapi juga ada karyawan, ya. Nah, di sini, ya, kodenya formatnya seperti ini. Jadi yang memang dirancang ada 3 jenis kode dipisah dengan tanda strip atau dash, ya. Nah, bagaimana dengan sekolah yang mungkin formatnya beda? Ya, kalau formatnya beda, ya mungkin bisa dibuat sendiri, ya, dibuat sendiri mengacu format kode seperti ini. Oke, cara masukkannya sama, tambah guru, masukkan datanya, kemudian simpan, nanti akan kembali lagi ke sini.
Berikutnya adalah ruang kelas ya. Nah, ini kebetulan belum ada fasilitas untuk menambahkan ruang kelas, tapi di sini ada switch untuk apa kelas-kelasnya aktif atau tidak, karena mungkin dari tahun ke tahun sebagai contoh untuk tahun ajaran ini untuk kelas 10 TKJ ada 2 rombel, tapi tahun depan mungkin bisa jadi 1 atau 3. Nah, jadi nanti ini bisa diaktifkan, bisa kalau misalnya tinggal 1 berarti yang TKJ 2 itu bisa di nonaktifkan. Nah, ini memang belum ada fasilitas untuk menambahkan kelas, jadi memang harus diinjek langsung ke database ataupun nanti bisa ditambahkan fitur untuk menambahkan kelas. Selanjutnya ada mapel. Ya. Oke, ya. Ini untuk data mata pelajaran. Untuk menambahkan seperti biasa, ID mata pelajaran nanti diisi otomatis oleh sistem. Kemudian program keahliannya bisa dipilih, kalau barangkali dia adalah program keahlian kejuruan atau mungkin memang berlaku untuk umum, bisa dipilih di sini, ditentukan sesuai dengan program keahliannya, mata singkatan mapelnya apa, kemudian nama lengkap mata pelajarannya apa, simpan, kemudian akan kembali ke halaman depan. Nah, itu data-data pokok ya, data-data yang sifatnya master, data induknya. Kemudian dari data induk itu bisa ditransaksikan. Misalnya di sini ada kontrak mengajar, isinya adalah guru siapa, mengajar mata pelajaran apa, di kelas mana, pada tahun ajaran berapa. Ya, kontrak mengajarnya format seperti ini, nomor kontrak. Kemudian tadi misalnya kan ada 2010 Pak ya. 10-20 ya. Ya. Nah, 10-20 ya, tahun pelajaran ini, nama gurunya ini nama mapelnya di kelas ini ya. Kemudian untuk menambahkan sama di kontrak, masukkan datanya, simpan, selesai. Di sini ada fitur juga untuk mengedit ya. Ini kontrak mengajar, kemudian kelas siswa. Nah, ini juga data transaksi. Nah, intinya siapa, masuknya ke kelas mana. Nah, di sini juga belum ditambahkan fitur untuk memasukkan ya, siapa masuk ke kelas mana ya, jadi nanti memang sementara ini masih harus diinjek di basis datanya. Oke. Karena ini juga pekerjaan lumayan banyak ya, lumayan banyak, jadi kalau mengubah satu persatu pasti akan butuh waktu lama, sehingga cara yang paling cepat adalah langsung injek ke basis data. Selanjutnya user ya, ini adalah data yang digunakan untuk login. Nah, pastikan dulu di sini si pengguna itu sudah terdaftar baik sebagai guru ataupun sebagai siswa ya. Sebagai contoh, ini saya masukkan ya, saya akan mencari nomor induk ini apakah sudah terdaftar atau belum. Setelah masukkan, pencet enter. Nah, kemudian akan muncul tercatat atas nama ini, kemudian dia sebagai siswa, user ID-nya ini, di username-nya otomatis akan disesuaikan, password juga udah kan, passwordnya itu akan dibuat oleh sistem. Selanjutnya simpan ya. Itulah sistem dokumentasi pembelajaran yang sudah selesai sampai dengan tahap ini. Tentu ini masih terbuka untuk pengembangan lebih lanjut, menyesuaikan dengan fitur-fitur yang diharapkan. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup memberikan gambaran dan bermanfaat. Dan yang paling penting di sini adalah tentunya karena ini sudah dibuat, sudah memakan biaya, maka manfaatkanlah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.